Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati beliau dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum, beliau Bapak Dr. Abdul Fattah, yang kita doakan bersama semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mahasiswa IPN ke semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam 6C untuk sedikit menjelaskan tentang tujuan daripada kurikulum Merdeka. Sebelum menuju ke materi, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang sedang berjalan atau yang kurikulum yang sedang viral pada saat ini. Kenapa? Karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang mendadak dicetuskan setelah pergantian menteri, dan tentu sekolah-sekolah yang kurang dalam pengembangan kurikulumnya tentu merasa kaget dengan adanya kurikulum Merdeka seperti ini. Kurikulum Merdeka Belajar atau yang biasa disingkat KMB mulai berjalan setelah COVID atau pra-COVID. Sebelum COVID berjalan, itu sudah mulai ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, Kurtilas, KTSP, hanya saja penerapannya yang sedikit berbeda dan membutuhkan media atau sarana prasarana yang lebih memadai dalam segi media pembelajaran. Langsung saja ke materinya. Kurikulum Merdeka Belajar. Pengertian daripada kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan pendekatan baru dalam pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Ini memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Nah, maksudnya daripada kurikulum belajar ini pendekatan baru atau konsep baru dalam pendidikan yang tujuannya untuk memberi kebebasan lebih kepada sekolah. Maksudnya kebebasan lebih ini tidak terpatok kepada peraturan-peraturan pemerintah. Ya, walaupun pada intinya harus mengikuti apa yang pemerintah ajukan, terutama dari segi silabusnya, dari segi kurikulumnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harus dijalankan oleh sekolah-sekolah tersebut. Akan tetapi seperti yang saya katakan pada awal, untuk penerapannya itu terserah sekolah masing-masing. Apabila sekolah-sekolah itu mampu untuk menjalankan kurikulum Merdeka Belajar, silakan untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri, tidak masalah. Nah, kurikulum Merdeka ini sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Maksudnya kurikulum Merdeka Belajar ini seperti yang disebutkan pada kurikulum Merdeka, itu memberi sesuai dengan kebutuhan lokal. Maksudnya kebutuhan siswa itu semua ada di kurikulum Merdeka ini. Nah, kurikulum Merdeka ini mengikuti pada karakteristik siswa. Jadi jadi tidak terpatok kepada sekolah-sekolah, oh ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, enggak. Tapi kurikulum Merdeka Belajar ini sesuai dengan kebutuhan lokal karakteristik siswa. Fungsinya apa? Memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Maksudnya pembelajaran di sekolah, di kelas yang awalnya pada kurikulum 13 hanya terpatok kepada guru saja, pada kurikulum Merdeka ini
pembelajaran itu dibebaskan dari segi media, metode, pokoknya bebas. Yang penting tidak keluar dari RPP, kurikulum, dan silabus. Lanjut. Ciri-ciri kurikulum merdeka sendiri itu ada 5. Nah, yang pertama fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Nah, konteks pembelajaran ini mendorong pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar sekolah. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder, melibatkan berbagai pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kurikulum.